Halo adik-adik, anak-anak Indonesia semua, kita berjumpa lagi. Semoga masih tetap sehat selalu semua ya. Rezekinya dilancarkan dan sukses dengan apapun yang dilakukan. Teman-teman, hati saya melihat Pilpres di Malaysia ya, kok bangga saya, terharu saya. Bayangin aja di Kuala Lumpur, 200.000 manusia ngumpul di satu tempat. Di situ ada pendukung paslon 1, ada pendukung paslon 2, paslon 3, berkumpul jadi satu di situ. Tapi kok bisanya nggak ricuh ya? Hebat. Persatuannya anak-anak Indonesia, saya kagum ya. Luar biasa. Disitulah kita lihat ya, anak-anak Indonesia itu kalau di negara orang sopan ya, dia tidak mungkin akan membuat keributan di negara orang. Coba bayangkan kalau pendukung dari 3 paslon dikumpulkan di Jakarta, apa nggak hancur tuh Jakarta? Hebat. Jadi saya dapat video dari channelnya namanya Akhir Zaman, masalah pencoblosan ya Pilpres di Kuala Lumpur. Bagaimana persatuan anak-anak Indonesia di sana, kita lihat bersama-sama. Pilihan Raya Umum Indonesia Pemilu 2024. Pengundian awal yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL mendapat sambutan menggalakkan daripada warga Indonesia di negara ini. Wow. Walaupun mereka berada di rantau orang, namun semangat untuk menentukan pentadbiran negara sendiri patut dicontohi. Dengan jumlah kedatangan yang amat memberansangkan itu, nyata semangat warga Indonesia untuk memberi impak dalam pemilu kali ini tidak boleh disangkal. Bagi proses memilih, sebanyak 233 bilik pengundian disediakan di WTC KL dan dikawal ketat oleh anggota bertugas. Berlaku sedikit kekecohan akibat kesesakan di beberapa laluan, namun masih dapat dikawal. Masih bisa terkendali ya. 5 lagi pusat pengundian dibuka di seluruh negara, antaranya di Johor Bahru, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Tawau serta Kuching. Dianggarkan hampir 30% daripada 832,420 rakyat Indonesia yang menetap di negara ini akan menunaikan tanggungjawab mereka di 6 pusat pengundian. Pemilu 2024 akan diadakan pada 14 Februari ini dengan tempoh kempen bermula 28 November tahun lalu dan berakhir semalam. 3 calon bakal bersaing untuk pemilihan pemimpin, membabitkan bekas Jeneral Tentera Prabowo Subianto, bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Semalam ribuan penyokong berkumpul di sekitar Jakarta, Solo dan Semarang dalam menzahirkan sokongan mereka kepada calon Presiden Indonesia. 3 calon yang akan bertanding iaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto memasuki tempoh bertenang bermula hari ini sehingga Rabu. Bagi pilihan raya kali ini, rakyat Indonesia mempunyai kuasa dalam menentukan siapa yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo yang sudah pun memerintah selama 1 dekad. Antara calon popular adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan bertanding buat kali ketiga dan mempunyai pengikut yang ramai di media sosial, di mana dia berharap jumlah pengikut itu dapat diterjemahkan kepada undian pada Malaysia kaget melihat antusiasme WNI dalam pemilihan umum di Kuala Lumpur di tengah gemuruh demokrasi. Kuala Lumpur menjadi saksi antusiasme luar biasa dari warga negara Indonesia WNI yang berada di Malaysia. Pemilihan umum di ibu kota Malaysia ini menjadi sorotan karena partisipasi aktif dan semangat tinggi dari para pemilih. Mari kita telusuri momen-momen bersejarah ini dalam naskah berikut. Antusiasme WNI di Kuala Lumpur. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono, dengan bangga menyatakan bahwa antusiasme WNI di Kuala Lumpur untuk menyalurkan suara memilih pemimpin yang baru sangatlah tinggi. Dalam kunjungannya ke tempat pemungutan suara dalam kurung TPS 001 di World Trade Center, beliau melihat antusiasme yang membara dan semangat petugas yang luar biasa. Pemilihan umum Indonesia di Kuala Lumpur menjadi yang terbesar di luar negeri dan seluruh pelaksana pemilu siap melayani warga Indonesia yang memberikan hak suaranya. 1. Cerita dari para pemilih.
Joyce Rumbayan, pekerja migran Indonesia asal Manado yang telah bekerja di Malaysia selama 16 tahun, mengaku semangat mencoblos untuk mendapatkan pemimpin Indonesia yang baru. Ia berharap pemimpin terpilih dapat memajukan pekerja migran seperti dirinya di Kuala Lumpur, terutama dalam akses kesehatan yang selama ini sulit diperoleh satu. Kusmiasi Kaswi, seorang warga lansia asal Bandung, Jawa Barat, datang ke TPS dengan menggunakan kursi roda. Anaknya yang sudah tinggal dan bekerja 24 tahun di Malaysia mengatakan bahwa sang ibu gelisah ingin segera menyalurkan suara pada pemilu 2024. Antrean pemilih daftar pemilih tetap dalam kurung DPT di Kuala Lumpur terlihat lumayan panjang, namun semangat para pemilih tak tergoyahkan satu. Harapan dan tantangan. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memperjuangkan hak dan masa depan. Semoga pemilu di Kuala Lumpur berjalan lancar dan hasilnya dapat membawa perubahan positif bagi WNI di Malaysia. Amin. Mari kita terus bersemangat dan menjaga semangat demokrasi. Oke, teman-teman, bangga jadi bangsa Indonesia ya. Saya harap teman-teman semua juga bangga menjadi anak-anak Indonesia. Bagaimana persatuan kita, walaupun dimanapun juga kita tetap bersatu. Meskipun ada 3 paslon ya, kemudian pendukungnya tumpah ruah menjadi satu, tapi tidak ribut, tidak ricuh. Hebat Indonesia ya, anak-anak Indonesia sangat hebat. Besok saya setelah pemilihan, setelah nyoblos ya, saya akan kasih tahu siapa calon saya. Nah, kalau sekarang kan belum, jangan sampai saya mengarahkan ya, mengarahkan teman-teman, itu tidak fair. Jadi kita punya pilihan sendiri-sendiri, dan jangan kita berisik, jangan kita berantem, jangan kita terpecah belah. Bahwa pilihan itu siapapun yang akan jadi presiden, ya kita tetap gini-gini aja. Tapi kan kita wajib ya memilih presiden ya, karena itu adalah demi kepentingan nusa dan bangsa Indonesia, demi kepentingan kemajuan Indonesia ke depan. Nah, jadi saya kepingin tahu nih di kolom komentar ya, siapa presiden dan wakil presiden pilihan teman-teman. Ayo, terima kasih atas sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.